Selamat datang di channel Korota Kawata Shalonamawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SMC. Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTA. Nanti kalian langsung mencari channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1861 ini saya akan membahas ini ya, kesalahpahaman YouTuber mengenai hubungan antara subscriber dengan pendapatan. Nah, baiklah, ini mulai dari anggapan ya, ini anggapan yang biasa orang-orang tahu ya. Pendapatan diperoleh dari subscriber. Pendapatan diperoleh dari subscriber. Ini adalah anggapan yang orang-orang tahu ya, sebagian orang-orang itu tahu seperti ini. Nah, lalu kita lihat kebenarannya atau faktanya, yaitu pendapatan diperoleh dari iklan ya, sesuai dengan pemutaran yang dimonetisasi. Nah, dari iklan sesuai pemutaran yang dimonetisasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung saya berikan contohnya saja ya. Ini contoh kondisi atau situasi di mana kita itu tidak dapat uang gitu ya. Nah, ini kondisi yang pertama. Jadi kita upload video, kemudian video itu ditonton oleh orang lain ya. Jadi bukan kita yang nonton. Ingat, jangan menonton video sendiri gitu, bahaya gitu ya. Kita upload video, kemudian video itu ditonton oleh orang lain, entah itu subscriber maupun bukan subscriber. Nah, ketika penonton tersebut menonton tidak muncul iklan, maka kita tidak akan dapat uangnya. Walaupun itu subscriber, kalau ketika menonton tidak muncul iklan, itu tetap tidak dapat uang. Nah, ketika bukan subscriber juga sama, tidak dapat uang juga gitu ya. Jadi dalam hal ini baik penontonnya itu subscriber maupun bukan, itu kondisinya tetap sama saja, tidak ada bedanya gitu ya. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu nah ini ya, kita upload video sama ya, kemudian ditonton oleh orang lain, entah itu subscriber maupun bukan, orang lain ya, kita yang nonton kita anggap orang lain gitu ya. Nah, kemudian ketika ditonton itu muncul iklan, tetapi iklannya itu iklan dari Google atau YouTube. Nah, walaupun muncul iklan, tetapi iklannya itu dari Google atau YouTube, itu kita tetap tidak dapat uang ya, karena iklannya bukan dari iklan mitra, tetapi iklan dari YouTube atau Google. Nah, kita tidak dapat uang. Nah, kondisi seperti ini, muncul iklan saja tidak dapat uang, apalagi tidak muncul iklan. Nah, kayak gitu kan. Jadi dalam hal ini sama seperti tadi ya, penontonnya mau subscriber maupun bukan subscriber tetap tidak dapat uang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tetap sama saja. Nah, contoh yang ketiga ya, video, kita upload video, kemudian video tersebut ditonton oleh orang lain. Nah, ketika ditonton itu muncul iklan dari mitra atau partner ya, muncul iklan. Iklannya itu dari mitra atau partner, misalkan iklan dari sabun, sampo, body lotion atau apa gitu. Muncul iklan dari mitra gitu, bukan iklannya YouTube atau Google. Muncul iklan dari mitra. Tapi kondisi channel kita itu belum monetisasi gitu ya, videonya juga belum monetisasi. Nah, itu kita tidak dapat uang gitu ya. Dulu itu ya, kalau belum monetisasi itu tidak akan muncul iklan. Itu aturan dulu. Ternyata sekarang itu ya, belum monetisasi pun tetap bisa dapat iklan gitu ya. Tapi kita tidak dapat uang, dapat iklan tapi tidak dapat uang. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, dari ketiga kondisi seperti ini dapat kita simpulkan ya, status subscriber ataupun bukan subscriber itu sama. Kalau kondisinya seperti ini tetap tidak dapat uang. Jadi tidak ada hubungannya mau subscriber mau bukan, tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Penonton kita ya itu gitu. Nah, kemudian berikutnya saya berikan contoh yang dapat uang ya, atau dapat pemutaran yang dimonetisasi. Ini hanya ada satu contoh saja. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi kita itu bisa dapat uang dari iklan itu kalau kondisinya seperti ini saja. Kalau tidak seperti ini itu tidak dapat gitu ya. Jadi kita upload video kemudian ditonton oleh orang lain ya, entah itu penontonnya subscriber maupun bukan, atau orang biasa atau apapun ya. Ketika muncul iklan mitra dan channel kita sudah monetisasi dan video tersebut yang kita upload itu juga sudah dimonetisasi, maka kita dapat uang. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini ya, ada beberapa garis yang perlu digarisbawahi ya. Yang pertama, penontonnya itu harus orang lain ya. Karena kalau penontonnya diri sendiri atau orang sekitar, itu ada kemungkinan kita akan dianggap traffic tidak valid. Jadi penontonnya harus orang lain.
Itu yang pertama. Yang kedua, iklannya itu harus dari mitra atau partner, ya. Bukan iklan dari YouTube atau Google. Itu kondisi yang kedua. Yang ketiga, channelnya itu harus dimonetisasi, harus monetisasi dan videonya harus monetisasi. Nah, itu kondisi yang ketiga. Kalau misalkan channelnya monetisasi tetapi videonya itu disetting tidak monetisasi, itu tidak dapat uang gitu ya. Jadi channelnya harus monetisasi, videonya juga harus monetisasi. Nah, kalau kondisi tiga-tiganya seperti itu, maka itu bisa dapat uang. Kalau tidak seperti itu, salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak dapat uang. Nah, dalam hal ini sama seperti tadi, status subscriber maupun bukan subscriber sama saja. Karena yang dibahas dari pertama tadi sampai sekarang, yang 4 contoh ini, itu apa? Yang dibahas adalah penonton. Dia mau subscriber maupun bukan subscriber, asalkan dia menjadi penonton, itu statusnya sama. Sama seperti ketika subscriber atau bukan subscriber itu tidak menonton, ya kondisinya sama. Kalau misalkan ada orang subscribe, tapi selamanya nggak pernah nonton, ya kita nggak dapat apa-apa dari itu. Nggak dapat uang dari itu. Jadi kondisinya sama. Nah, kalau kondisi atau statusnya antara subscriber dengan bukan subscriber itu sama, lalu ya apa gunanya punya banyak subscriber? Nah, ini kalau misalkan teman-teman melihat video saya dari ini sampai sini pasti akan bertanya-tanya, lalu apa gunanya gitu ya punya banyak subscriber? Nah, ini saya jelaskan gunanya. Nah, jadi ada namanya rekomendasi, entah itu di beranda ataupun di notifikasi itu ada rekomendasi. Jadi ketika kita buka video, buka YouTube, itu kadang-kadang itu ada video-video yang merupakan subscription, merupakan subscription kita ya. Bukan subscription kita ya, apa ya namanya? Channel-channel yang kita subscribe. Jadi kalau misalkan saya buka video itu ya, buka YouTube, itu ketika saya buka pertama YouTube itu video-video yang muncul itu sebagian itu video-video yang laris, sebagian lagi itu video-video yang video-video YouTuber yang saya subscribe itu ya. Jadi kita dapat intinya itu dapat sejenis rekomendasi seperti itulah. Jadi itu keuntungannya punya banyak subscriber. Nah, ketika dapat rekomendasi seperti itu, ada kemungkinan kita akan menonton video itu ya. Dengan kata lain, peluang untuk mendapatkan view atau penayangan itu lebih tinggi, peluangnya lebih tinggi, gitu ya. Nah, dengan kata lain, ketika peluang untuk ditonton itu lebih tinggi, maka peluang untuk mendapatkan pendapatan lebih besar itu juga lebih tinggi. Nah, itu. Jadi secara tidak langsung itu bisa meningkatkan pendapatan secara tidak langsung, tapi bukan jaminan. Ya. Bukan jaminan. Intinya itu ya, kita cari penonton sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu. Jadi di video saya sebelumnya itu saya sudah menunjukkan ada YouTuber terkenal ya, jumlah subscribernya itu lebih banyak, tapi penontonnya itu lebih sedikit gitu dibandingkan dengan YouTuber terkenal lainnya. Kayak gitu. Jadi ada yang kalau tidak salah itu subscribernya itu 29 juta dengan 17 juta. Itu ternyata penontonnya lebih banyak yang 17 juta. Maka pendapatannya akan lebih banyak yang 17 juta itu, yang subscribernya hanya 17 juta itu gitu ya. Bukan hanya ya 17 juta itu banyak. Ya intinya yang dicari itu, yang utama itu adalah penontonnya. Semakin banyak ditonton, peluangnya itu akan semakin besar. Nah, subscriber itu malah merupakan salah satu cara agar penontonnya itu banyak gitu ya. Secara tidak langsung merupakan salah satu cara, salah satu faktor yang mendukung untuk penonton banyak gitu. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.